Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Novebri. Saya dari Sumatera Barat. Halo, perkenalkan nama saya Andi Shalini, saya biasanya dipanggil Sasa. Nah, saat ini saya sebagai co-anchor di CNBC Indonesia. Menurut teman-teman, video nomor berapa kan yang lebih baik dan bagus? Tentunya video nomor 2 kan? Video nomor 2 merupakan perkenalan diri dengan menggunakan teknik public speaking yang baik dan benar. Jika nomor 2 benar, bukan berarti nomor 1 salah. Video nomor 1 merupakan perkenalan diri yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun belum menggunakan teknik public speaking yang baik dan tepat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang public speaking bersama Andi Shalini yang merupakan lulusan dari Public Relations dan sekarang bekerja sebagai co-anchor di CNBC Indonesia. Berikut wawancara secara eksklusif kita. Seberapa pentingkah public speaking ini untuk kehidupan sehari-hari? Oke, jadi public speaking ini sebenarnya sangat penting gitu ya kan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kan sebenarnya public speaking ini adalah seni gitu untuk menyampaikan informasi atau untuk meyakinkan orang lain begitu apa yang kita sampaikan atau apa sih yang ada dalam pemikiran kita. Terus public speaking ini sebenarnya dibutuhkan untuk setiap latar belakang. Jadi nggak cuma untuk orang-orang yang depan layar, tapi juga orang-orang yang di belakang layar gitu. Karena kalau misalkan kita di belakang layar terus kita tidak bisa dengan baik menyampaikan pemikiran kita atau mungkin pendapat kita, kan itu jatuhnya kan tidak bisa dengan baik untuk menyampaikan informasi yang kita sampaikan. Orang juga jadi nggak yakin dengan apa yang disampaikan oleh orang lain gitu kalau misalkan cara ngomongnya aja, atau mungkin tidak bisa mengetahui siapa yang diajak ngomong, atau mungkin momen yang tepat seperti apa, misalkan apakah itu formal atau informal. Nah, itu kan harus diperhatikan gitu. Bahkan kalau kita lihat sekarang ya, bahkan organisasi-organisasi atau mungkin perkantoran itu public speaking itu malah justru menjadi tuntutan gitu. Bahkan kalau kita lihat kan di beberapa perusahaan tuh ada kelas-kelas atau workshop khusus public speaking gitu bagi karyawannya, karena memang penting gitu ya. Apalagi kalau kita lihat orang yang mau promosi atau naik jabatan itu aja harus memiliki kemampuan public speaking gitu. Oh, berarti public speaking ini yang pertama poinnya tidak hanya untuk orang yang di depan layar ataupun orang yang akan berkomunikasi dengan orang besar, tapi kita orang belakang layar ataupun kita sebagai masyarakat Indonesia harus mampu berpublic speaking yang baik. Kegunaannya adalah untuk kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Betul gitu. sekali. Dan kalau kita nggak bisa menyampaikan apa kita sampaikan, orang-orang juga nggak tahu apa maksud kita tersendiri gitu ya. Terus Kak, dari kalau public speaking nih, apa sih kesalahan yang sering terjadi atau yang sering dilakukan oleh orang-orang ketika dia berpublic speaking? Kesalahan yang pertama, tidak mengenali audiens. Karena kan audiens tuh macam-macam ya latar belakangnya. Terus yang kedua, mungkin selain tidak mengenali audiens, itu kurangnya persiapan atau latihan. Menurut gue itu juga penting sih untuk mempersiapkan. Terus kemudian yang ketiga, mungkin itu juga penggunaan bahasa nonverbal yang tepat. Karena seringkali kita tuh nggak sadar dengan penggunaan bahasa nonverbal yang tidak tepat. Contoh misalkan kita ingin menyampaikan informasi yang mungkin kurang mengenakan atau mungkin dalam kondisi yang sedih, tapi kita malah sambil nyinyir. Atau mungkin mungkin kita juga nggak sadar, itu juga mungkin PR buat saya, kadang-kadang tuh tangannya suka kebanyakan gerak gitu ya kan. Nah, bahasa nonverbal ini yang justru menjadi distract ketika orang berbicara dengan kita. Contoh nih, misalkan gue malu ngobrol nih sekarang, terus gue kebanyakan gini, kan orang jadi kayak selfie-nya sama tangan gue, bukan dengan apa yang gue sampaikan, kayak gitu. Berarti itu kan hal-hal yang sering kesalahan dilakukan. Tadi Kak Sasa juga udah nyebutkan berbagai trik nih. Boleh jelaskan lagi Kak, trik tersendiri nih untuk orang ketika dia mau berpublic speaking atau ketika dia lagi berpublic speaking, apa Kak? Oke, tipsnya adalah latihan yang kayak tadi. Karena kesalahan itu tidak mempersiapkan diri, tidak latihan, maka menurut gue adalah yang penting adalah latihan. Ya sebenarnya nggak harus selalu latihan depan cermin atau mungkin rekam diri sendiri. Latihan tuh misalkan dengan menyiapkan poin-poin apa aja sih yang akan disampaikan. Dengan kita nyiapin poin-poin itu kan otomatis satu, kita bisa lebih memilih penggunaan
kalimat atau bahasa. Yang kedua, tidak bertele-tele. Kalau misalkan bertele-tele atau mungkin belok-belok tuh, ini jadi orang nggak ngerti ini sebenarnya omongannya kemana sih gitu ya kan. Terus kemudian selain mempersiapkan, penampilan juga harus dipersiapkan. Jadi nggak cuma kontennya doang, Feb. Penampilan pun kita harus persiapkan. Yang penting rapi dan enak dilihat. Lo mau pakai baju semahal apapun, sebagus apapun, tapi kalau nggak rapi sama aja cuy. Terus juga menyesuaikan dengan audiens, karena kan audiens kita beda-beda dong. Misalkan kita public speakingnya di depan orang-orang yang sepantaran umurnya anak-anak kuliahan gitu. Nah, kita bisa pakai yang lebih santai daripada kita misalkan public speaking depan orang-orang yang mungkin di situ ada menteri atau mungkin orang-orang yang memiliki jabatan pemerintahan. Nah, kita bisa menggunakan pakaian yang lebih formal atau mungkin lebih menyesuaikan lah dengan audiensnya seperti apa gitu. Yang terakhir, banyak baca. Oh, banyak baca. Banyak baca. Karena dengan banyak baca, otomatis kan pengetahuan kita bertambah. Oh, berarti public speaking ini yang pertama itu kita sesuaikan dulu, kita mau berbicara dengan siapa, yang kedua pakaian kita bertemu dengan siapa. Jadi selain konten, penampilan juga kita harus dipersiapkan kan. Kak, ini terakhirnya Kak, sebelum kita akhiri, berikan dong contoh untuk public speaking yang benar untuk perkenalan diri. Oke, Feb, mungkin ini jadi salah satu referensi, mungkin nggak benar-benar betul, tapi bisa jadi referensi. Oke, ini yang non-formal kali ya. Halo, perkenalkan nama saya Andi Shalini, saya biasanya dipanggil Sasa. Nah, saat ini saya sebagai co-anchor di CNBC Indonesia. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama yang pemula. Mungkin saya juga sebenarnya nggak begitu bagus dibandingkan teman-teman lainnya, tapi setidaknya jangan pernah berhenti untuk mencoba. Kalau salah, coba lagi, diulang sampai kita merasa yakin bahwa apa yang kita sampaikan ini udah enak. Jadi kita coba memposisikan diri. Kira-kira kalau misalkan saya berbicara seperti ini, kira-kira saya sebagai audiens akan mau dengerin gak ya gitu. Itu dia wawancara secara eksklusif kita tentang public speaking bersama Andi Shalini. Seperti yang dikatakan tadi, untuk berpublic speaking yang baik dan benar, kita harus memahami teknik dan cara yang tepat pula. Dan untuk membahas lebih lanjut tentang public speaking, kita akan membahas lebih dalam lagi bersama dosen ilmu komunikasi, yaitu pada video berikutnya. Jadi bagi kamu jangan lupa pantau terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai bertemu di video berikutnya. See you and goodbye!